Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Hari Febrianto, NIM 2019 1010101. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin bensin 4 tak. Sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan apa sih motor bakar itu. Motor bakar merupakan salah satu jenis penggerak mula. Prinsip kerja dari motor bakar bensin adalah perubahan dari energi termal terjadi mekanis. Proses diawali dengan pembakaran bahan bakar dan udara di bawah pengaruh tekanan yang tinggi. Akibat adanya pemempatan di dalam ruang bakar dan pembakaran yang dilakukan oleh busi menimbulkan ledakan. Diteruskan proses mekanis. Nah, di sini ada pembakaran dalam. Nah, pembakaran dalam adalah torak bergerak translasi di dalam silinder dihubungkan dengan vena engkol dari poros engkol yang berputar pada bantalannya. Dengan perantaran batang penghubung, katup isap berfungsi memasukkan udara segar untuk mesin diesel atau campuran bahan bakar dengan udara untuk motor bensin ke dalam silinder. Sedangkan katup buang berfungsi mengeluarkan gas pembakar yang sudah terpakai dari bahan silinder. Nah, motor bakar ada 4 langkah. Yang pertama, langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang, langkah tenaga, langkah buang. Nah, mesin membakar dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Kita masuk ke materi, yaitu 4 tak. Four-stroke engine adalah sebuah mesin di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga memerlukan 4 proses langkah naik turun piston, 2 kali rotasi Crook-As dan 1 putaran Noken-As atau disebut juga camshaft. Nah, sini kan ada 4 proses atau 4 langkah tersebut terbagi dalam siklus yang tadi saya sebutkan, yaitu langkah pertama adalah langkah hisap, bertujuan untuk masukkan kabut udara bahan bakar ke dalam silinder. Sebagian tenaga mesin diproduksi tergantung dari jumlah bahan bakar yang terbakar selama proses pembakaran. Nah, piston bergerak dari TMA ke TMB, posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara mesin diesel atau gas sebagian besar mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang. Nah, di sini juga ada prosesnya. Proses yang pertama yaitu piston bergerak dari titik mati atas atau disebut juga TMA menuju titik mati bawah atau disebut juga TMB. Yang kedua, klip inlet terbuka sedangkan bahan bakar masuk ke silinder. Yang ketiga, Crook-As berputar 180 derajat. Yang keempat, Noken-As berputar 90 derajat. Yang terakhir, tekanan negatif piston menghisap kabut udara bahan bakar masuk ke silinder. Kan ke langkah kedua yaitu langkah kompresi. Dimulai saat klip inlet menutup dan piston terdorong ke arah ruang bakar akibat momentum dari Crook-As dan Vahel. Tujuan dari langkah kompresi meningkatkan temperatur sehingga campuran udara bahan bakar dapat bersenyawa.
Rasio kompresi ini juga nanti berhubungan erat dengan produksi tenaga. Nah, proses langkah kompresi yaitu yang pertama, piston bergerak kembali dari TMB ke TMA. Yang kedua, clip in menutup dan sama juga clip X tetap tertutup. Yang ketiga, bahan bakar termampatkan ke dalam kubah pembakaran atau disebut juga combustion chamber. Yang keempat, sekitar 15 derajat sebelum TMA, bushey mulai menyalakan bunga api dan memulai proses pembakaran. Yang kelima, kruk as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat. Yang terakhir, noken as mencapai 180 derajat. Langkah ketiga yaitu langkah tenaga. Langkah tenaga dimulai ketika campuran udara atau bahan bakar dinyalakan oleh busi. Dengan cepat campuran yang terbakar ini merambat dan terjadilah ledakan yang tertahan oleh dinding kepala silinder sehingga menimbulkan tendangan balik bertekanan tinggi yang mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear dari piston ini dirubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as. Energi rotasi diteruskan sebagai momentum menuju playhead yang bukan hanya menghasilkan tenaga. Counterbalance wax pada kruk as membantu piston melakukan siklus berikutnya. Proses langkah tenaga yaitu yang pertama, ledakan tercipta secara sempurna di ruang bakar. Yang kedua, piston terlempar dari TMA menuju TMB. Yang ketiga, klep inlet menutup penuh. Sedangkan menjelang akhir langkah, usaha klep buang mulai sedikit terbuka. Yang keempat, terjadi transformasi energi gerak bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Yang kelima, putaran kruk as mencapai 540 derajat. Yang terakhir, yang keenam, putaran noken as 270 derajat. Langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Exhaust torque langkah buang menjadi sangat penting untuk menghasilkan operasi kinerja mesin yang lembut dan efisien. Piston bergerak mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder menuju pipa knalpot. Proses ini harus dilakukan dengan total dikarenakan sedikit saja terdapat gas sisa. Pembakaran yang tercampur bersama pemasukan gas baru akan mereduksi potensial tenaga yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada proses langkah buang, yaitu yang pertama, counterbalance wax pada kruk as memberikan gaya normal untuk menggerakkan piston dari TMB ke TMA. Clip X terbuka sempurna. Clip inlet menutup penuh. Yang ketiga, gas sisa hasil pembakaran didesak keluar oleh piston melalui port exhaust menuju knalpot. Yang keempat, kruk as melakukan dua rotasi penuh, yaitu 720 derajat. Roket as menyelesaikan satu rotasi penuh yaitu 360 derajat. Ini ada finishing penting yaitu overlapping. Overlap adalah sebuah kondisi di mana kedua klep intake dan out berada dalam posisi sedikit terbuka pada akhir langkah buang hingga awal langkah hisap. Berfungsi untuk efisiensi kinerja dalam mesin pembakaran dalam. Adanya hambatan dari kinerja mekanis klep dan inersia udara di dalam manifold, maka sangat diperlukan untuk mulai membuka klep masuk sebelum piston mencapai TMA di akhir langkah buang untuk mempersiapkan langkah hisap. Dengan tujuan untuk menyisihkan semua gas sisa pembakaran, klep buang tetap terbuka hingga setelah TMA.
Derajat overlapping sangat tergantung dari desain mesin dan seberapa cepat mesin ini ingin bekerja. Nah, di sini juga ada manfaat dari proses overlapping. Yang pertama, sebagai pembilasan ruang bakar piston silinder dari sisa-sisa pembakaran. Yang kedua, pendinginan suhu di ruang bakar. Yang ketiga, membantu exhaust scavenging atau pelepasan gas buang. Yang terakhir, memaksimalkan proses pemasukan bahan bakar. Nah, tadi 4 langkah itu kan ada waktunya. Nah, ini durasi waktunya disebut juga camshaft. Nah, camshaft ini pada mekanisme katup umumnya berfungsi untuk mengatur durasi waktu. Lamanya buka tutup katup saat proses kerja motor berlangsung, dan membuka menutup katup valve sesuai dengan urutan firing order atau urutan timing penyampaiannya. Tidak hanya itu juga, camshaft ada cara kerjanya juga, yaitu yang pertama saat camshaft posisi menekan. Nah, ini penjelasannya. Bila camshaft atau poros knock menekan rocket arm pada tipe OHC atau saat poros knock menekan valve lifter pada tipe OHV, maka tekanan dari poros knock akan disalurkan untuk menekan rocket arm. Kemudian rocket arm akan menekan katup. Akibat katup tertekan oleh rocket arm, maka katup akan membuka. Nah, ini cara kerja yang kedua. Saat camshaft posisi tidak menekan, kan tadi posisi menekan. Sekarang camshaft yang posisi tidak menekan. Bila camshaft atau poros knock tidak menekan rocket arm pada tipe OHC atau saat poros knock tidak menekan valve lifter pada tipe OHV, maka tidak ada tekanan yang akan menekan rocket arm sehingga katup tidak akan membuka. Nah, lalu bagaimana cara kerja pada mesin bensin itu? Nah, di sini kan ada tadi itu sudah saya sebutkan kan cara kerjanya. Sekarang camshaft. Camshaft ini dihubungkan karena camshaft itu terhubung dengan poros engkol. Jadi saat poros engkol berputar, maka poros knock ini juga berputar. Nah, dia melalui mekanisme timing bolt atau timing chain atau timing gear. Biasanya orang bengkel itu menyebut rantai petang. Nah, ini perbedaan tipe shock dan tipe dog. Yaitu yang pertama tipe shock memiliki satu camshaft. Nah, yang kedua itu tipe dog memiliki dua camshaft. Kurang lebihnya segitu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.